Bayangin, ada tempat yang indah banget, penuh gunung batu yang unik, makam kuno, dan sejarah ribuan tahun. Tapi, menurut kisah dalam Al-Quran, tempat ini juga pernah dihuni oleh kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongannya. Nama mereka yaitu kaum Samud. Hari ini kita akan menjelajahi Al-Ula, dari sejarah arkeologi sampai jejak spiritual yang bikin merinding. Tempat ini bukan cuma indah, tapi juga penuh pelajaran besar buat kita semua. Al-Ula terletak di barat laut Arab Saudi. Kalau dari Madinah sekitar 3-4 jam perjalanan. Tempat ini adalah lembah besar yang dikelilingi oleh formasi batuan pasir yang unik banget. Nggak cuman indah, tapi juga nyimpan banyak rahasia peradaban kuno. Dari dulu, Al-Ula sering banget menjadi jalur dagang yang penting. Unta-unta lewat sini membawa rempah-rempah, dupa, dan barang dagangan dari Yaman ke Damaskus. Tapi selain itu, ada satu cerita besar yang datang dari masa lalu dan juga dari langit. Dalam Al-Quran disebutkan ada sebuah kaum yang bernama Samud. Mereka adalah bangsa yang sangat maju, tinggal di rumah-rumah batu yang dipahat di pegunungan. Dan Allah pun mengutus Nabi Soleh alaihissalam kepada mereka, tapi mereka malah menolak dan berlaku sombong. Mereka melanggar perintah Allah dan juga mengabaikan mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan mereka unta betina ajaib yang menjadi mujizat dari Nabi Saleh. Tetapi mereka melanggarnya dengan membunuh unta tersebut. Karena itu Allah turunkan azab berupa suara keras yang mengguncang, gempa bumi, dan juga banyak bencana alam yang membinasakan mereka. Konon, tempat tinggal mereka itu adalah kawasan yang sekarang disebut dengan Madain Saleh, alias Hegra, alias bagian dari Al-Ula. Para ulama meyakini bahwa Al-Hijr yang disebut dalam Al-Quran adalah tempat ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati tempat ini saat ingin menuju Tabuk, dan beliau memperingatkan agar tidak menetap lama di sini karena ini adalah tempat kaum yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kaum Samud hilang, tempat ini nggak langsung kosong. Berabad-abad kemudian datang bangsa Nabatean, yaitu suku dagang yang juga membangun Petra di Yordania. Di Hegra, mereka bikin lebih dari 100 makam batu, dan juga kalian bisa bayangin tebing raksasa dipahat menjadi pintu dan ruangan. Bangsa Nabatean dikenal cerdas dan spiritual, tapi sebagian besar peninggalan mereka juga dibiarkan kosong setelah zaman berubah. Apakah ini juga bagian dari takdir tempat ini yang punya sejarah kelam dan pelajaran besar? Sebelum Nabatean datang, wilayah ini udah dihuni oleh suku Dedan dan Lihyan. Mereka punya sistem pemerintahan, menulis, dan membangun kuil serta monumen. Nama-nama mereka bahkan muncul di prasasti batu yang ditemukan di sini. Kalian bisa bayangin, ini semua udah eksis sebelum banyak kerajaan besar di dunia muncul. Tapi akhirnya, semuanya hilang. Seolah-olah tempat ini menyimpan misteri bahwa sekuat apapun manusia, kalau sombong, ya bakal lenyap juga. Lokasi Al-Ula yang strategis bikin dia jadi titik perhentian perdagangan dari selatan ke utara Arab. Tapi mungkin karena kemakmuran itu juga, kaum-kaum yang tinggal di sini jadi lupa diri. Ini lagi-lagi nyambung ke pelajaran dari kisah kaum Samud. Jangan sampai lupa daratan karena dunia. Saat ini Al-Ula jadi pusat penelitian arkeologi internasional. Para ilmuwan dari Arab, Eropa, dan Amerika ikut menggali situs ini. Mereka nemuin prasasti, alat-alat, sampai sistem irigasi kuno. Tapi yang paling keren, makin banyak bukti yang memperkuat narasi yang sudah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu.
Sekarang Al-Ula jadi salah satu destinasi wisata paling keren di Arab Saudi. Ada konser, seni, festival budaya, bahkan bangunan kayak Maraya Hall, gedung cermin terbesar di dunia. Tapi di balik semua gemerlap itu, ada satu hal yang perlu kita renungkan. Nabi Muhammad SAW pernah melewati tempat ini dalam perjalanan ke Tabuk. Saat itu beliau memperingatkan para sahabat agar tidak masuk dengan santai apalagi mengambil air dari tempat ini. Bayangin, tempat yang dulu dijauhi dan diingatkan oleh Rasulullah SAW sekarang malah jadi tempat festival dan hiburan. Bukan berarti kita nggak boleh ke sana, tapi niatnya memang harus benar. Bukan sekedar liburan atau selfie, tapi kita bisa mengambil pelajaran karena sejarah tempat ini bukan cuma batu dan pasir, tapi juga tentang peringatan dari Sang Pencipta. Jadi, kalau kamu punya niat ke Al-Ula, pastikan bukan cuma seru-seruan aja. Ingat, tanah ini adalah tanah kaum yang pernah dibinasakan karena kesombongannya dan melanggar perintah dari Sang Pencipta. Maka dari itu, datanglah dengan hati yang merenung, bukan dengan kepala yang lalai. Untuk kalian nih yang ingin info menarik, jangan lupa subscribe dan ikuti terus berita-berita atau video-video selanjutnya dari Nokti Lumina sekarang juga.